Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini kita akan belajar tema 4, globalisasi. Subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Pembelajaran 1. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Materi ini berdasarkan buku guru dan buku siswa tematik kurikulum 2013 dan Bu Pena 6B penerbit Erlangga. Bagaimana kita dapat bersaing di tingkat dunia tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang menjadi identitas bangsa Indonesia? Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks eksplanasi. Globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Nah, anak-anak ibu, dengarkan teks eksplanasi ilmiah berikut. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau F2I meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi, perkembangan, serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini, penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil, seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak terpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas. Sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Nah, anak-anak ibu, mari kita tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks yang telah ibu bacakan tadi. Yang pertama, topik masalah. Peluncuran Solar Academy pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI. Paragraf kedua yaitu dari penjelas. Sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya. Karena biaya pembuatan lempengan silikon cukup tinggi, membuat pengguna sel surya masih kecil seperti pada peralatan elektronik. Karena biaya pembuatan lempengan silikon cukup tinggi, membuat penggunaan sel surya masih kecil seperti peralatan elektronik,
atau sebagai sumber listrik di daerah yang belum dijangkau jaringan listrik. Kemudian paragraf ketiga yaitu simpulan dan pesan. Pendirian Akademi Surya oleh UI diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi era globalisasi yang semakin besar. Sel surya dapat menjadi energi alternatif pengganti bahan bakar fosil karena bersih, aman, dan tersedia tanpa batas. Yang kedua, muatan IPS KD 3.3 dan 4.3, kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Yang pertama, bentuk kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembentukan ASEAN COS atau ASEAN Community on Science and Technology. Yang kedua, mendirikan organisasi SEAMEO atau Southeast Asian Minister of Education Organization. Yang ketiga, mengadakan pertemuan ASEAN Skills. Yang keempat, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN. Nah, peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Yang pertama, berperan dalam pembentukan ASEAN COS. Yang kedua, menjadi anggota yang aktif dalam organisasi SEAMEO. Yang ketiga, menjadi tuan rumah pertemuan SKIR. Yang keempat, bersedia berbagi fasilitas antara negara anggota untuk pengembangan iptek. Yang kelima, mendirikan Solar Academy pertama di Asia Tenggara untuk pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Kemudian, yang terakhir, melakukan pertukaran pelajar antar negara-negara anggota. Yang ketiga, muatan IPA KD 3.6 dan 4.6. Tetapi sebelum melanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga share ke media-media sosial yang kamu punya apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Menjelaskan sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Di era globalisasi ini, semakin banyak teknologi canggih yang dapat kita temukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Namun, akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya. Sekarang, amati cara kerja panel listrik tenaga surya berikut. Proses panel surya. Ketika panel surya terkena cahaya matahari, muatan positif dan negatif pada lempengan silikon panel surya akan bertemu. Hal ini kemudian menghasilkan energi listrik. Listrik dari panel surya akan mengalir menuju electric control system. Di dalam electric control system terdapat komponen berupa controller, baterai, dan inverter. Awalnya, listrik yang menuju electric control system akan masuk ke controller untuk diatur tegangannya. Controller ini juga berfungsi untuk memutus arus listrik ketika baterai sudah penuh. Setelah dari controller, listrik kemudian disimpan pada baterai. Ketika digunakan, listrik pada baterai akan mengalir dahulu ke inverter untuk dinaikkan tegangannya menjadi 220 volt sehingga dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektrik maupun elektronik. Kamu dapat menggunakan beberapa jenis buah atau umbi-umbian sebagai sumber alternatif energi listrik. Ayo lakukan percobaan berikut. Alat dan bahan. Yang pertama, kentang. Bisa diganti dengan lemon atau umbi-umbian yang lain. Yang kedua, lampu LED atau lampu bohlam kecil. Yang ketiga, kabel. Keempat, penjepit buaya. Kelima, lempengan tembaga. Keenam, lempengan seng. Yang ketujuh, untuk pengganti tembaga dan seng dapat digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam. Nah, berikut contoh laporan dari percobaan sumber alternatif energi listrik. Nama percobaan, membuat sumber energi listrik tenaga kentang. Tujuan percobaan yang pertama untuk mengetahui sumber energi alternatif. Yang kedua untuk membuktikan bahwa umbi-umbian dapat menghasilkan listrik. Dan yang ketiga melatih kreativitas. Alat dan bahan yaitu kentang, lampu LED, kabel,
penjepit buaya, lempengan tembaga, lempengan seng, dan untuk pengganti tembaga dan seng dapat digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam. Kemudian langkah kerja, yang pertama potong kabel sepanjang 15 cm sebanyak 5 buah. Yang kedua, hubungkan setiap kabel dengan penjepit buaya. Yang ketiga, tancapkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang. Yang keempat, jepitkan kabel ke lempengan-lempengan tersebut serta ke lampu. Dan yang kelima, lampu akan menyala. Jika tidak menyala, tambahkan kentang lagi. Simpulan, kentang mengandung cairan elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik, sehingga lampu dapat menyala. Itulah laporan dari percobaan sumber alternatif energi listrik yang telah kamu lakukan. Anak-anak ibu semangat ya. Selamat mencoba. Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak ibu bisa datang ke sekolah lagi bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.